Masuk, masuk. Masuk. Saya sudah masuk. Mohon maaf sebelumnya atas kendala audio. Saya ada kendala audio tadi. Oke, bisa dilanjutkan ya. Selamat pagi Kak Taufin. Apakah sudah bergabung bersama kita? Sudah. Suaraku masuk? Ya, masuk Kak. Oke. Pertama saya akan bacakan CV beliau dulu ya. Untuk nama Misbahul Mustafin, pengalaman kerja, beliau ini banyak ya, sangat banyak pengalaman kerjanya. Mungkin saya izin menyebutkan salah satu ya Kak. Yang pertama itu ada Android Mentor of Backup Batch 1 pada Backup Badan Ekonomi Kreatif Indonesia pada tahun 2016. Android Mentor of Backup Batch 2 pada Backup Badan Ekonomi Kreatif Indonesia pada tahun 2016. Android Development Instructor di Prodistik SMAI Al-Ma'arif Singasari dari tahun 2017 sampai saat ini. Kemudian Startup Mentor Enrichment Program Entrepreneurship Track di Binus University dari tahun 2020 sampai saat ini. Kemudian di OT Indonesia sebagai Talent Manager dari tahun 2019 sampai 2021, Partnership Lead dari 2021 sampai saat ini. Pendidikan, beliau alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari tahun 2019 sampai 2013. Kemudian volunteer experience, yang pertama koordinator of community kelas mobile Malang dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian tim komunitas berbagi dari tahun 2017 sampai saat ini. Lisensi dan sertifikatnya ada GCP, Essentials, Quick Labs pada tahun 2019. Baik, tadi adalah CV singkat dari Kak Misbahul Mustafin. Ternyata Kak Mustafin ini juga alumni dari UIN Malang ya Kak? Sama seperti Kak Zainal. Tadi juga sama ya, Mas Zainal juga sama. Iya Kak. Kalau Kak Mustafin ini dari angkatan 2009 ya? Iya, kelihatan tuanya ya ini. Enggak Kak, masih muda kok. Iya, masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awet muda ya Kak? Alhamdulillah. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, kita langsung aja ya. Diharapkan bagi teman-teman untuk menyimak dengan baik dan apabila selama pemaparan materi ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung mengakses Slido dan menuliskan pertanyaannya dengan format nama, instansi, dan pertanyaannya yang nanti akan dibacakan pada sesi tanya-jawab. Untuk linknya itu akan di-share oleh panitia di kolom chat. Oke, gimana Kak? Udah siap nih buat pemaparan materinya? Sudah, boleh mulai share screen? Oh, boleh Kak. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan ya Kak. Oh, siap. Sudah muncul guys ya? Iya Kak, sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih tim ya, UIN kesekian kalinya masih mempercayakan aku untuk diundang di event-eventnya. Aku sangat bahagia sekali ya, sangat terhormat masih dipercaya untuk jadi pemateri maupun yang kemarin jadi juri. Terima kasih. Terus juga salam kenal buat teman-teman. Semoga tetap sehat karena hari ini sehat itu mahal ya, lebih mahal dari status jomblo ya. Jadi tetap jaga kesehatan, itu mahal banget saat ini. Dan tetap bahagia ya, sehat nggak bahagia itu juga percuma. Nah, sekarang kita membahas tentang passion nih. Ini kemarin aku cukup bingung ya waktu disuruh bikin materi passion. Wah, passion apa nih passion? Aku sendiri passionnya banyak ya, jadi aku bingung ya. Jadi kalau dilihat tadi thank you banget sudah dijelasin banyak pengalaman ya. Dulu pernah jadi guru, jadi programmer pernah, project manager pernah, scrum master pernah, sekarang jadi HR ya.
mentor dan banyak lah. Jadi punya banyak passion. Nah, sekarang kita bahas tentang gimana sih spesifik di mobile programming ya. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelasin ya. Mungkin aku mau nambah dikit ya. Lebih detail tentang profile bisa lihat di LinkedIn. LinkedIn-ku ya, itu linkedin.com/in/mustofin. Yang saat ini itu ada seenggaknya ada lima role ya, lima posisi. Duduknya sebagai partnership lead yang membawahi ada beberapa program seperti permagangan, terus juga ada freelancer, ada vendorship, ada program webinar Dutok, itu yang di nomor 2 ya, kebetulan juga menjadi lead di webinar Dutok. Itu juga di BINUS ini freelance ya, maksudnya bantu sebagai mentor. Yang menariknya adalah mentor bisnis teman-teman startup ya, gitu. Terus juga di kampung halaman ini dimintain tolong menjadi instruktur ya, ada ekskul Android, menarik banget, jadi ya bantu di sana juga. Sama ini ada komunitas berbagi sosial ya, lebih ke volunteer ya, seperti itu. Jadi beberapa yang lain tadi udah pernah join di Bekraf, terus pernah jadi join di Scrum di Bandung, kelas mobile, dan UIN itu juga banyak banget. Dulu di UIN juga pernah jadi koordinator di Fun Java, terus pernah di ETH 0, pernah join juga di UIN Buntu. Jadi kenal Mas Zainal di UIN Buntu, itu keren banget dulu. UIN Buntu, terus juga pernah join di volunteer juga di UIN, LPM kalau nggak salah, sekarang jadi LP2M kalau nggak salah namanya. Itu kurang lebih tentang aku ya. Langsung aja kita ke poin ini ya. Ini kataku sendiri ya. Sorry, aku pakai quote sendiri. Semua orang itu punya passion. Aku yakin semua orang punya passion, tapi nggak semua orang hidup dengan passion tersebut. Oke ya, semua orang punya passion. Aku yakin semua orang pasti punya passion. But not everyone live with that. Nah, kenapa? Kenapa ya? Ini mungkin info kalau tadi Mas Zainal sangat terperinci, sangat detail. Nah, kalau yang di sini aku akan membahas tentang lebih big scope ya, big picture soal passion. Dan nanti kita akan membahas tentang contohnya di mobile programming. Jadi kita bahas dulu tentang passionnya dulu. Nah, kenapa banyak yang hidupnya nggak bersama passionnya? Ada beberapa poin yang aku amati ya. Yang pertama knowledge ya, mereka nggak tahu tentang caranya, atau jangan-jangan mereka nggak tahu apa passionnya. Ini ya, aku nggak punya passion mas, bukan nggak punya, belum tahu aja, belum ketemu. Itu. Yang kedua environment ya, lingkungan bisa dari terkecil keluarga, atau mungkin lingkungan di teman-teman kuliahan dan semacamnya. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi. Kita mungkin punya passion tapi lingkungan kita nggak mendukung, jadi kita nggak bisa. Itu kenapa memilih relasi itu memang kita nggak perlu memilih relasi, tapi untuk teman terdekat kita harus memilih ya, karena teman itu mencerminkan kita. Jadi tadi aku mendukung statementnya Mas Zainal, kalau pilih teman yang mensupport ya. Kalau berteman dengan yang malas, kita akan ikut malas. Gitu sih. Kalau berteman dengan yang rajin, pinter, wah itu kan kita akan ikut. Dan yang paling saat ini ya, banyak yang nggak penting passion, yang penting duit. Karena pandemi ya, teman-teman yang kuliah mungkin masih belum kerasa, tapi teman-teman yang sudah kerja, sudah berkeluarga, itu kerasa guys. Kerasa banget. Gaji dipotong, di PHK, waduh, itu parah. Jadi udah nggak banyak yang, udahlah nggak usah ngomong passion, yang penting ngomong duit. Nah itu banyak yang kayak gitu ya. Nah, ngomong teman-teman masih belum di kondisi kayak gitu, itu kita mulai sekarang ya. Kalau bisa passion dapat, duit dapat. Nah, kalau bisa kan gitu ya, bahagia ya. Sudah hidupnya bahagia, passionnya dijalani, duit dapat. Nah, bagaimana caranya? Ini aku mau ngenalin, mungkin pernah tahu ya, ikigai ya. Ikigai. Jadi ini konsep dari Jepang, yang mana mereka itu punya konsep yang tujuan hidup, bagaimana mereka untuk bisa menemukan tujuan hidupnya. Mereka punya rumus. Sebenarnya di kita di Indonesia itu sudah punya sendiri. Bahkan di Islam juga ada ya, ada sendiri. Cuma mungkin karena nggak didetailkan, nggak divisualkan, jadi agak susah untuk implement. Nah,
Ini orang Jepang asiknya adalah divisualkan, didetailkan gimana cara untuk menemukan hidupnya. Jadi ada empat dulu ya. Jadi di atas ada love, what you love, yang kiri apa yang kamu bagus, yang bawah apa yang kamu bisa dibayar, yang kanan apa yang sedang dibutuhkan dunia. Jadi kita harus clear dulu. Kalau teman-teman belum tahu passion, nah ini ada rumusnya berarti ya. Passion itu adalah irisan antara love dan good. Apa yang kamu bisa dan kamu tuh cinta. Jadi kalau cuma cinta doang, wah itu kan percuma ya. Kalau cuma ngomong kan harus ada bukti apa yang kamu good di situ, apa yang kamu bagus. Jadi mungkin indikasinya kalau bagi yang belum tahu apa passionnya adalah apa yang kamu kerjakan, yang itu nggak usah disuruh, kamu akan melakukan yang terbaik, yang kamu rela untuk lembur, rela untuk over, apa ya, all out lah. Itu ciri-ciri kalau itu passionmu ya. Jadi aku sendiri sering bingung apa passionku, ternyata passionku banyak. Aku ada passion ngajar, itu ternyata passion ya. Ngoding ternyata passion, ngoding itu guys. Bukan pekerjaan, ngoding. Karena sekarang aku jadi HR pun masih ngoding ya. Ngoding untuk mempermudah pekerjaan HR-ku. Jadi banyak banyak passion yang ternyata punya kemampuan dan kamu cinta. Kalau kamu cinta nggak punya kemampuan ya mungkin itu apa ya, sekedar hobi atau sekedar interest saja ya, atau kamu punya kemampuan tapi kamu nggak cinta, wah itu beda lagi. Nah, kalau kamu cinta dan kamu punya kemampuan itu passion. Kalau kamu punya ini ada irisan yang lain ya. Kalau kamu punya kemampuan dan kamu dibayar, tapi kamu nggak apa ya, kamu nggak ada urusan sama cinta sama kebutuhan dunia saat ini, itu profesi. Profesi adalah kamu bagus dan kamu dibayar. Jadi gitu ya, sudut pandangnya di kita. Nah, kalau vokasi itu adalah pekerjaan. Kalau pekerjaan itu bedanya sama profesi adalah pekerjaan itu sudut pandangnya di yang klien kita. Ada kebutuhan dan kita dibayar. Terserah kita bisa atau nggak bisa, kita dibayar. Gitu ya. Ini dulu awal mula aku jadi guru juga sama, ada kebutuhan dan aku dibayar. Aku nggak punya kemampuan guru sama sekali waktu itu ya. Jadi vokasi, jadi pekerjaan. Ada lowongan, suruh gantiin, isi. Jadi sambil berjalan, sambil belajar gimana teknisnya, skillnya, jadilah profesi. Nah, kalau kamu suka dan kamu Mohon maaf Kak, sepertinya audionya ke-mute. Iya Kak. sudah. Tadi sampai mana ya yang Kedengaran. demit ya? Sampai yang ada kebutuhan dan kita dibayar itu profesi. Oh, oke deh. Sorry. Oke, jadi aku Iya langsung Kak. ke poinnya. Jadi basicnya adalah ada empat elemen ya, bukan elemen tanah, air, udara, dan api ya, tapi elemen di hidup itu ada 4 elemen yang kamu cinta, kamu punya kemampuan, dibutuhkan dunia dan dibayar. Ini harus imbang ya. Mungkin kalau di kuliah teman-teman masih fokusnya di kemampuan dan di cinta, passion ya. Nah, tapi sudah waktunya untuk mulai berpikir ke paid ya, dibayar dan dibutuhkan. Kalau misi itu kita cinta dan dibutuhkan, ada sesuatu misi. Kan kita nggak mungkin kan kita menjalankan misi, tapi kita nggak suka. Nah itu misi. Ada kebutuhan, kita suka. Terlepas dari dibayar nggak dibayar, itu misi. Kalau vokasi itu pekerjaan yang kita punya kemampuan nggak punya kemampuan, yang penting ada kebutuhan kita dibayar. Mungkin teman-teman banyak kayak gitu ya, ada lowongan, dibutuhkan, terus nanti sambil belajar deh kayak tadi ya Mas Zainal, itu vokasi awalnya. Awalnya kan programmer tuh, goodnya programmer. Ternyata ada kebutuhan desain. Ya sudah, tapi dibayar. Mas Zainal ya mau aja kan dibayar. Jadi ada kebutuhan desain, dibayar, ya udah dilakukan. Itu vokasi. Nah ternyata ini passionku ya. Mas Zainal ketemu, oh ini cintaku yang ini ternyata ya. Nah akhirnya diperdalam jadilah profesi dan ketemu ikigai, dan inilah ikigainya Mas Zainal ya. Jadi tadi Mas Zainal tuh ikigainya dia cinta desain, dia punya kemampuan di situ, dunia butuh, lagi hype, dibayar. Wah itu ikigainya itu ya.
Itu masih ada 4 poin yang lain yang itu bisa udah clear ya. Kalau di tengah sini itu punya kemampuan, cinta, tapi dan dibutuhkan dunia, tapi nggak dibayar. Nah, yang atas sendiri itu kita penuh kebahagiaan, tapi kita nggak punya kekayaan. Wah ini ya. Ini kalau masih kuliah masih oke, tapi perlu mulai belajar ya. Karena nanti kalau udah lulus, kalian akan dituntut ya. Bagi yang cowok, kalau mau ngelamar cewek, pasti dituntut harus punya profesinya apa. Ini mulai sekarang itu ya, mulai di apa ya, dicicil. Maupun yang sebelah kiri itu ada kalau punya kemampuan, dibayar apa dan cinta, tapi nggak dibutuhkan dunia, maka kita akan puas ya, tapi akan merasa nggak berguna karena nggak dibutuhkan. Yang penting dibayar aja, nggak ada manfaatnya. Kalau yang bawah sendiri itu punya kemampuan, dibutuhkan, dibayar tapi nggak cinta. Wah itu nyaman ya dibayar, tapi empty, kosong ya, merasa kosong karena nggak cinta. Kerja yang penting dibayar. Itu kalau teman-teman pernah tahu orang sekitar yang kerjanya itu nggak motivasinya kurang, yang penting kerja dibayar itu dia masuk yang ini ya irisan ini ya, dia nggak cinta. Yang penting dia mengerjakan apa yang disuruh gitu doang. Itu merasa kosong, hidupnya kosong hampa gitu ya. Seperti tanpa dia ya hampa itu. Yang paling kanan itu adalah kita dibayar, dibutuhkan dan cinta, tapi kita nggak punya kemampuan. Itu kita akan sense of uncertainty, penuh dengan ketidakpastian karena bisa sekarang kita dibayar, tapi besok kita akan digeser dengan orang yang punya kemampuan, penuh ketidakjelasan. Itu ya. Jadi kita bahas dulu konsep besarnya, baru kita akan bahas tentang mobile programming. Nah, next. Tuh. Oke. Jadi tadi sudah sempat aku singgung ya, passion itu gabungan cinta dan kemampuan. Nah, jadi untuk memaksimalkan, simpel ya, cukup ya kalau udah punya passion, tambahin need sama paid ya. Apa yang dibutuhkan dunia saat ini dan bagaimana cara dibayar. Tambah itu aja. Tapi kalau belum punya passion, nah tadi beda cerita. Kalau belum punya kemampuan, nah tadi beda. Jangan ngomong passion kalau belum belajar di situ ya. Itu masih harapan doang ya, keinginan, masih angan-angan. Passion itu kalau sudah belajar maksimal di situ itu. Nah, kita mulai ke case study-nya ya, kita ke contohnya. Nah, ini contohnya mobile programming ya. Jadi kelihatan ya sebelah kanan itu zaman sekarang ya. Ini aku sekarang jadi HR ya. Ini dulu waktu sebelum jadi HR pusing guys. Dulu di UIN belajar Java. Syukurnya ya. Sekarang masih Java kan ya, Mbak siapa lagi ya? Mbak moderator. Iya, masih Java. Masih. Alhamdulillah. Iya, Bersyukur ya. masih Java, Mas. Itu basic ya. Karena kalau sudah bisa di Java, kalau benar-benar paham esensinya mau pindah enak. Jadi dulu aku dari Java pindah ke Kotlin nggak butuh waktu lama karena sudah cukup menguasai di Java. Nah nanti dari Kotlin pindah ke Flutter itu hitungan hari. Aku belajar Flutter dulu ya sebelum pindah ke HR ya. Nah itu jadi ada banyak teknologi, belum React Native, Objective-C, Swift dan masih banyak teknologi. Jadi akan ada banyak teknologi, jadi jangan pusing. Kita akan mulai membahas tentang contohnya ya. Jadi yang pertama untuk yang mobile programming ini gara-gara aku jadi HR aku jadi mulai tahu big scope-nya ya. Apa yang miss dari ketika kita sudah belajar programming dengan sangat baik, tapi kok kayaknya terus kurang ya, selalu ada gap untuk terjun di industri, untuk update di teknologi terbaru kok susah banget. Nah ternyata ada poin-poinnya. Jadi yang pertama algoritma. Jangan remehkan pelajaran algoritma. Dulu aku di UIN itu waktu algoritma sering tidur ya. Ini aku menyesal dulu ya. Jadi ternyata penting. Akhirnya belajar lagi ya. Mumpung masih kuliah, silakan maksimalkan. Ya, jadi karena aku dulu ada yang nakal ya, ada yang salah. Jadi sekarang belajar ulang-ulang penting. Yang kedua, belajar prinsip pemrograman. Ada banyak ya. Ada try, don't repeat yourself. Ada yang KISS ya, keep it simple. Ada banyak. Jadi itu prinsip yang sekarang lagi booming seperti clean code ya. Itu adalah istilah-istilah yang lagi happening aja sih, tapi esensinya sama ya.
programming prinsipal yang dari dulu sampai sekarang tetap sama. Algoritma juga penting. Di industri, kalian nggak belajar algoritma, guys. Kita nggak belajar algoritma, kita langsung problem solving. Jadi kalau nggak paham algoritma, kita akan bingung. Dan ketika kita nggak punya algoritma, kita bingung, kita akan kegeser dengan yang punya algoritma. Bagus. Nah itu ya. Jadi kalau ada yang kok karirnya nggak meningkat, kok digeser, itu jangan salahkan perusahaan, koreksi diri. Mungkin aku kurang fundamentalnya. Jadi sebelum bahas Flutter, sebelum bahas Kotlin, Java, Objective-C, dan teman-temannya, kuatkan dulu algoritma dan prinsip pemrograman. Dan yang nomor 3 ya, 3 teratas sih penting banget untuk mobile programming, sama OOP sama functional programming. Di UIN ada mata kuliah OOP. Masih ya? Masih ya Mbak ya? Masih Kak, masih di Alhamdulillah. semester 2, kalau nggak 2, 3. Alhamdulillah. Itu maksimalkan guys. Jangan sekedar dapat nilai bagus, tapi pahami sampai benar-benar tahu why-nya ya. Tadi Mas Zainal sudah ngangkat why. Kenapa harus OOP? Kapan pakai OOP? Nah itu. Dan ada konsep juga yang lain yaitu functional programming. Jadi biar kita tahu kalau Android Kotlin itu masih apa ya, masih ada OOP-nya. Java itu OOP. Nanti kalau ketemu sama yang lain itu nanti ada functional programming. Jadi kalau kita kenapa pahami 3 poin ini dulu? Karena kalau kita sudah paham ini, kayak kemarin waktu aku belajar dari Java ke Kotlin nggak butuh waktu lama karena oke, sama-sama OOP-nya. Tinggal nanti kita kan bahasa pemrograman itu sekedar sintaks ya. Jadi kalau programming itu ada 2 komponen, teman-teman. Ini sorry nggak ada di slide ya. Belajar programming ada 2 komponen. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah sintaks. Jadi ketika kita nggak bisa programming, itu kita pahami dulu. Ya kita nggak bisanya algoritmanya atau sintaksnya. Algoritma itu adalah alur berpikir. Misalnya kalau kita mau bikin mie, ya harus urut ya, harus urut. Jadi bumbunya dulu disiapin, baru mie-nya ditiriskan, mie goreng baru dicampurkan. Coba kalau ditukar ya, mie-nya belum ditiriskan, langsung dikasih bumbu, jadilah mie kuah. Harusnya mie goreng jadi mie kuah. Nah itu yang salah bukan mie-nya. Jangan salahkan mie-nya ya. Salahkan algoritmanya, alurnya. Jadi ketika kita paham ini, kita mau berpindah dari Java, Kotlin, Flutter, itu nggak butuh waktu lama. Oh, konsepnya kayak gini, tinggal mengubah sintaksnya. Nah, kalau sintaks itu kenapa programming itu jangan dihafalkan, tapi pahami. Itu ya, karena sintaks terus berubah. Di DOT sendiri kita ada project itu gila banget ya. PHP Laravel ada, yang terbaru ada Java Spring Boot, ada lagi masuk Node.js, ada TypeScript, sampai .NET, banyak banget bahasa pemrograman yang susah nyari talentnya ya. Dan ketika kita sudah dapat talent, mereka menguasai bahasa pemrogramannya, tapi kalau pindah dia bingung, nah, berarti dia nggak punya basic fundamental. Nah kalau di programming 3 ini ya minimal ya, algoritma, prinsip pemrograman, sama OOP dan functional programming. Ini kuasai dulu sebelum membahas tentang bahasa pemrograman. Kalau udah terlanjur ya sambil belajar ya, sambil belajar basicnya sambil pemrogramannya itu. Terus plus UI UX ini penting banget. Ini aku ingat dulu, jadi ketika dulu Mas Zainal setim sama aku ya, aku Android programmer, Mas Zainal itu desain. Itu betul ya, dulu itu awalnya Mas Zainal itu behaviornya masih disamakan ya, iOS sama Android. Nah, itu kasihan programmernya. Nah, ternyata dari diskusi akhirnya Mas Zainal mulai adaptasi, dibedakan ya, mulai makin keren lah sekarang. Nah, itu programmer kalau nggak paham UI UX itu kacau guys. Jadi sorry, spesifik mobile ya, mobile sama front end. Jadi ada kalanya kita itu nggak bisa selalu minta aset atau desain ke tim desain. Di situ kita harus punya pemahaman UI dan UX. Jadi nggak harus tanya terus ya. Paling nggak kita paham konsepnya. Jadi kita bisa bikin code interface yang sesuai dengan goal, walaupun nggak didesain. Gitu ya. Karena detail banget, banyak banget yang harus, kalau semuanya dari desain ya, kasihan desainer ya. Gitu. Karena juga selain itu, mobile programming itu sama seperti front end. Bedanya sama back end adalah kalau back end itu dapur, kalau di restoran itu koki itu back end, front end itu adalah dia yang melayani customer.
Oke ya, baik itu front end, Android, iOS itu cuma platform, beda platform. Jadi kita harus paham tentang experience. Percuma kita bisa ngoding tapi kita nggak bisa melayani. Itu ya. Jadi konsepnya mobile programming adalah kita melayani user mencapai goal-nya, kebutuhannya menggunakan pemrograman mobile. Itu ya konteksnya ya. Itu kenapa penting UI UX. Dan lewat mana ada banyak online course, dan aku setuju dengan Mas Zainal, get a mentor, dapetin mentor itu penting. Belajar tanpa guru itu berbahaya. Cari guru. Sertifikasi itu penting. Seenggaknya tahu level kita ya. Selevel mana sih aku, itu sertifikasi. Itu kenapa teman-teman perlu ujian. UAS, ujian skripsi, dan semacam itu untuk tahu level kita sejauh mana. Itu ya. Terus keep up with teknologi. Jadi terus ada teknologi terbaru. Bahkan Kotlin sendiri sekarang sudah mulai ada Kotlin multi platform ya, untuk iOS, untuk web. Aduh, jadi gila banget sekarang teknologi itu nggak ada habisnya. Jadi terus update, dan kalau nggak punya fundamental itu pasti susah. Dan yang sangat penting juga adalah soft skill. Jadi kemarin kita hiring programmer mau jadi karyawan. Dia bagus di teknisnya, tapi ada minus di soft skill-nya. Akhirnya kita nggak jadi karyawan, tapi kita coba pakai yang lain ya. Kita tawarkan kontrak yang lain, bukan karyawan. Nah itu soft skill itu sangat penting guys. Jadi nggak cuma ngoding, teman-teman juga harus punya soft skill komunikasi, problem solving, teamwork. Jadi teman-teman yang panitia ini sangat bersyukur ya, karena punya lagi mengasah skill teamwork ya untuk bikin event ini. Jadi itu soft skill yang sangat bisa jadi portofolio ya. Jadi penting banget gimana untuk planning, gimana untuk problem solving, komunikasi, leadership, dan semuanya. Penting banget untuk kerja ya. Ini hanya untuk poin good ya. Ini baru poin good, belum poin yang lain. Nah, kita ke poin yang lain. Berikutnya adalah need ya. Tadi sudah passion, sudah need. Terus update perkembangan teknologi. Perkembangan kebutuhan. Kok tadi spesifik soal teknologinya, kemampuan. Nah, sekarang kebutuhan dunia. Kalau teman-teman melihat ada banyak yang sarjana pengangguran, itu bukan berarti mereka itu nggak pinter. Hanya saja kepintaran mereka belum ketemu sama kebutuhan saat ini. Tinggal di match aja. Nah, itu kenapa teman-teman yang masih kuliah itu penting untuk tahu kebutuhan dunia saat ini ya. Saat ini. Karena nggak semua bisa di-cover sama kampus. Kampus lebih ke environment, lebih ke fundamental. Itu sudah sangat bagus sekarang. Kampus sangat bagus. Nah, kita nggak bisa nuntut kampus untuk memenuhi kebutuhan kita semuanya ya, siapa kita ya. Jadi untuk ini kita harus open mind, kita harus dapetin apa kebutuhan saat ini ya. Bagaimana caranya? Ada beberapa poin, ini versi aku ya. Yang pertama, join komunitas spesifik mobile programming. Jadi di UIN ada mockup, itu bagus banget, join. Kalau di Malang ada mobile programming, kelas mobile, yang dulu sempat aku pegang, sekarang dipegang sama yang lebih bagus lagi. Di luar juga masih banyak. Jadi join komunitas untuk tahu perkembangan kebutuhan saat ini guys. Kebutuhannya apa? Sama komunitas terdekat. Jadi ini yang sering miss ya. Kita fokus di luar, kita lupa yang terdekat. Bahkan komunitas terdekat, RT, RW itu juga kita harus tahu ya. Lingkungan sekitar kita harus tahu. Kebutuhannya apa sih lingkungan sekitar. Jangan sampai kita nggak peka, bahayanya. Cukup dia yang bilang kita nggak peka, jangan lingkungan ya, itu bahaya. Itu. Berikutnya setelah kita join, kontribusi itu penting. Contribute to community. Kalau di programmer itu biasanya pakai GitHub, open source ya. Kalau teman-teman pernah dengar open source di kampus, itu bukan soal kita pakai aplikasi gratisan, bukan. Ya memang benar gratis ya, tapi esensi open source adalah bagaimana kita bisa kontribusi di situ. Open source. Itu kenapa kodenya dibuka. Buat apa? Bukan dicontek, tapi dikontribusi. Kita berikan sumbangsi coding kita ke situ. Itu programmer. Kalau di lingkungan, bagaimana kita bisa bantu, kalau di lingkungan, misalnya di RT ya, butuh sesuatu yang di komputer atau apa, ya bantulah. Percuma kalau punya ilmu, tapi nggak berguna bagi sekitar ya. Jadi manfaatin lah. Walaupun sekedar disuruh bantu bikin undangan atau apapun, no problem ya. Jadi kontribusi. Itu penting, kontribusi. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat.
kontribusi. Yang ketiga, kompetisi. Join kompetisi bukan untuk bukan untuk juara itu bonus ya, tapi untuk kebutuhan. Karena selalu ya, ini info mungkin nanti bisa tanya panitia, itu sekarang ada hackathon di Dilo ya, itu join aja. Itu seringkali ada tema yang sesuai dengan kondisi terkini. Jadi kalau teman-teman nggak suka baca berita, ikut event. Event itu selalu update yang terbaru kebutuhannya. Jadi ketika kita ikut event itu, tahu temanya, penilaian seperti apa, juaranya seperti apa, itu secara langsung kita bisa tahu kebutuhan saat ini seperti apa sih untuk aplikasi. Dan yang terpenting juga build relationship. Jadi membangun relasi itu sangat penting. Itu ya, silaturahmi itu menambah rezeki itu serius benar. Benar ya. Jadi aku bisa di sini itu bukan karena aku hebat ya. Banyak yang lebih hebat. Aku bisa jadi pemateri di sini karena relasi sebenarnya, rekomendasi dan semacamnya. Itu. Jadi relasi, silaturahmi, menambah rezeki itu serius. Dan yang penting juga share. Tadi sempat disinggung Mas Zeno, medium ya. Jadi nggak cuma medium, jadi banyak. Kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, kita share. Bisa di GitHub, di Medium, di YouTube, atau kayak gini, jadi sharing session dan semacamnya. Jadi share itu ya untuk keep up dengan kebutuhan. Kalau kita share dan itu nggak sesuai kebutuhan, itu pasti ada yang komplain ya. Itu udah nggak laku Mas, itu pasti. Jadi share aja ya, share. Dan yang terakhir, yang satu lagi adalah ini yang sangat penting ya, dibayar. Nah, bagaimana kita dibayar? Ya dipersiapkan dibayar, prepare to be paid. Jadi kita nggak mungkin dibayar kalau kita nggak siap dibayar. Konsepnya nih ya, konteksnya adalah bagaimana kita bisa dibayar. Maka ada banyak poin. Tadi sudah beberapa dibahas Mas Zainal. Aku ngasih big picture-nya dulu. Portofolio, update CV, itu bagian dari bersiap untuk dibayar. Portofolio untuk programmer mobile, saranku adalah GitHub. Itu portofolio yang pertama ya. Jadi waktu aku rekrut karyawan freelance itu selalu minta GitHub. Ya, minta GitHub-nya, kita cek codingannya, itu portofolio, guys. Bisa juga dengan yang lain ya. Ini coba contoh aja GitHub. Nah, kenapa GitHub? Karena reviewer bisa langsung melihat source code kita dan sejauh mana kemampuan kita. Kita bisa lihat kemampuan orang dari codingan dia. Terus update CV, ini LinkedIn. Nah, LinkedIn penting banget. Banyak yang dapat pekerjaan, cari pekerjaan lewat LinkedIn. Jadi LinkedIn itu profile itu jadi CV. Kemarin panitia minta CV-ku ya tak kasih LinkedIn. Enak sekali ya. Nggak usah bikin CV yang macam-macam, cukup update LinkedIn. Teman-teman akan update CV, lebih mudah untuk kerja. Jadi banyak banget di situ ya. Bahkan yang menarik adalah ini bukan promosi LinkedIn ya, tapi kebetulan lagi sangat sesuai kebutuhan aja sih. Nah, kalau kita bikin CV di desain Photoshop atau semacamnya ya, itu ada kita mencantumkan kemampuan kita. Tapi menurut kita sendiri kan, aku bisa Kotlin, Java berapa persen? Itu susah dipercayai ya. Itu cuma untuk range saja. Tapi kalau di LinkedIn ada endorsement. Kita punya skill, misalnya skill mengajar, skill Java, mobile. Itu ada berapa orang yang percaya? Itu ada endorsement. Itu menariknya ya. Jadi CV yang berbasis sosmed ya, asik banget. Itu bagi yang mahasiswa, silakan update CV. Ini kalau di DOT, kalau ngelamar kerja, magang, itu wajib punya LinkedIn ya. Itu sih. Terus yang ketiga, define your value. Ini penting banget. Banyak yang dia belum bisa mendefine nilai dia apa. Jadi teman-teman pasti akan ditanyain ya, kamu bisa apa, kamu mau digaji berapa, mau dibayar berapa, itu nggak bisa kalau kita belum bisa mendefine value. Oh, ternyata value-ku di bagian ini. Aku bernilai di bagian ini. Itu harus tahu mulai sekarang ya. Jadi di kampus dikasih banyak mata kuliah, banyak knowledge, banyak environment, itu untuk kita explore, untuk menemukan di mana value kita. Jadi ada banyak banget, ada mentor, dosen ya, itu manfaatkan ya. Kita sudah bayar. Aku ulang, kita sudah bayar kuliah, jangan disia-siakan. Di luar nyari mentor susah, explore susah, banyak. Ya kalau di kampus itu kita sudah disediakan kayak prasmanan gitu ya, tinggal pilih. Jadi dapatkan value-mu di mana segera mungkin ya. Terus yang berikutnya adalah negosiasi. Ini penting banget, belajar negosiasi.
Jadi ketika kita nanti mau kerja, entah freelance atau karyawan, pasti ada poin negosiasi. Bahkan bagi cewek atau cowok, cowok kalau mau ngelamar cewek itu harus bisa negosiasi sama calon mertua ya. Kalau nggak bisa, susah. Jadi ini penting banget di banyak hal. Mau itu wirausaha, mau itu kerja, freelance, bahkan pertemanan itu penting. Be profesional adalah berikutnya ya, be profesional, menjadi profesional, bersikap profesional. Karena DOT pernah mencat ya, bahkan magang karyawan itu karena nggak profesional. Profesional itu bukan soal kemampuan, tapi soal cara kerja, attitude, etos kerja itu profesional. Jadi teman-teman kalau sudah jago coding, itu jangan senang dulu. Jangan senang dulu itu baru satu poin. Kalau kita jago coding, tapi kita nggak bisa bersikap dengan baik, nggak bisa komunikasi, nggak komitmen, wah itu berbahaya. Itu nggak profesional, hati-hati. Terus yang penting juga bangun personal brand. Personal brand itu eh, mungkin banyak ya, silakan belajar tentang ilmu brand. Jadi aku senang banget belajar non IT ya, nggak cuma ngoding, branding, marketing itu aku senang banget komunikasi. Nah, yang menarik dari brand adalah mindset orang lain terhadap kita. Jadi kalau salah satu role model itu Rasulullah ya, itu brandnya adalah Al-Amin. Itu brand. Jadi mau bisnis apapun itu mau jual berapapun itu laku. Karena punya brand Al-Amin. Nah, kita juga harus punya brand. Itu ya. Nah, awal aku masuk di DOT itu brandku adalah Android. Aku bagaimana membranding diriku aku sebagai Android programmer yang profesional. Nah, berikutnya ganti jadi Scrum Master. Aku branding kemana-mana sampai ke Bandung, join di Scrum di Bandung. Aku branding sebagai Scrum. Jadi kalau di Malang 2-3 tahun yang lalu ya, Scrum itu seringkali nanti arahnya salah satunya ke aku. Scrum, Scrum, Scrum gitu. Nah, sekarang lagi coba ganti branding yang lain nih. Jadi bangun branding. Teman-teman mau dijadikan dipandang sebagai apa? Misalnya sorry lupa nih. Siapa namanya Mbak moderator? Iya Kak, Mbak siapa? Mbak Mauritania. Mauri. Mauritania. Sorry. Kepencet nih. Belum waktunya ke sini. Nah, ini juga branding ya. Boleh banget jadi portofolio dan branding sebagai moderator. Mbak Mauritania ya. Jadi aku juga kemarin ngundang pemateri yang dia membranding diri sebagai MC, host, moderator. Dia dibayar mahal untuk itu. Dia membranding diri walaupun dia sebenarnya psikologi ya, tapi membranding diri sebagai itu. Jadi siapapun di sini silakan tentukan brandingmu di mana ya. Ini soal duit ya, soal duit. Aku mau di branding sebagai apa? Kalau aku sekarang aku membranding diri sebagai human capital yang bisa Scrum Master, hobi ngoding itu ya. Dan sering sharing ilmu. Itu sih branding. Nah, yang terakhir ini yang sangat penting lagi adalah pahami kapan jadi volunteer, kapan profesional. Ini penting banget. Kapan kita dibayar, kapan kita sukarela. Kita sering sekali salah menempatkan ya. Kita menempatkan diri sebagai profesional, tapi kita nggak dibayar. Nah, itu sakit hati. Atau mungkin kita sukarela, tapi itu sebenarnya konteksnya dibayar. Akhirnya kita nggak maksimal. Jadi pahami kapan harus sukarela, nggak dibayar, kapan profesional dibayar. Itu beda ya, beda. Beda. Jadi bahkan Abdurrahman bin Auf itu salah satu tokoh di Islam ya, pebisnis ternama kala itu, terkaya bahkan. Itu kalau sodako, volunteer ya, sukarela, itu jor-joran guys. Jor-joran, maksimal banget. Nah, tapi kalau profesional itu beda. Bisnis-bisnis, cari untung. Sodako. Jangan digabungin bisnis sama sodako. Bisa. Kapan kita volunteer, kapan kita profesional itu silakan dipisah. Gini ya, jadi teman-teman panitia juga sama. Ini mungkin kalau di kampus masih volunteer karena sebagai belajar, next di luar bisa aja sebagai tim dibayar untuk bikin event profesional. Jadi kita harus tahu kapan. Nah, itu beberapa poin ya. Dan closing statement dari aku ini. Jangan sekedar hidup dengan passion, tapi hiduplah penuh makna ya. Kalau aku mengutip rahmatan lil alamin, kita hidup untuk menjadi rahmat di seluruh alam. Aku Taufin, terima kasih, tak balikin ke Mbak moderator.
Oke, terima kasih buat Kak Mustafin ya. Materinya sangat bagus nih Kak. Tadi membahas tentang 4 elemen kehidupan ya Kak. Tentang ada cinta, ada kemampuan, dibutuhkan, dan dibayar. Mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab ya Kak. Sesi tanya jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Yang pertama itu ada dari anonim. Pertanyaannya gini Kak, sebenarnya saya pengen nyoba ke Flutter, cuman terkendala di spek laptop. Apalagi kan Android Studio itu berat banget. Kira-kira ada masukan atau tidak, Mas? Nah, kayak gimana tuh, Kak? Mungkin ada sedikit masukan nih dari Kak Stafin. Kendalanya di spek laptop. Berat ya, Kak ya? Oke, jadi gini. Ini aku sepakat banget ya. Kalau ini yang pertama harus diberesin. Cuma aku sarankan jangan jadikan ini menjadi hambat. Ini sebagai masalah benar, tapi kita fokus ke solving. Aku kasih sedikit kisah ya. Jadi Oke, Kak. pada zamannya, singkat aja ya, pada zamannya, waktu aku awal kuliah, itu sorry aku bukan di kalangan menengah ke atas ya, menengah ke bawah. Bisa kuliah tuh syukur-syukur guys. Bisa kuliah syukur-syukur. Nah, laptop itu nggak punya. Tadi speknya nggak sesuai ya. Aku dulu jangankan spek laptop nggak mumpuni, punya aja nggak. Jadi nggak punya laptop waktu itu ya. Tapi aku manfaatkan relasi. Jadi waktu itu aku punya banyak teman yang luar biasa. Aku suka silaturahmi ke kamar-kamar ya, kamar-kamar yang pinter-pinter. Nah itu. Jadi aku punya teman, ini belajar dari salah satu CEO-nya Inagata, mungkin ada yang kenal ya, Mas Miftah Huda. Itu ternyata sama, nasib kita sama. Jadi dia juga nggak punya laptop, tapi dia bisa mengerjakan, bisa belajar. Nah, itu dengan cara kita buka jasa servis. Jadi kita punya, ini pentingnya relasi ya, kita punya relasi di jurusan non-IT, di UIN ya waktu itu ya, yang mereka punya masalah di laptopnya. Kita servis ya. Sebenarnya bisa 1 hari nggak sampai, tapi kita kasih waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu kita bisa mengerjakan tugas, gitu ya. 1 minggu kerjakan tugas baru kita balikin. Jadi biasa kita ganti laptop biasa. Nah, dia sudah biasa nyervis. Nah, waktu itu aku nggak bisa nyervis, tapi aku buka juga. Aku ikut-ikut, aku belajar. Jadi waktu ada servis, aku ke dia, aku minta belajar ke dia, aku nyervis juga. Lama-lama aku bisa nyervis sendiri. Jadi itu salah satunya ya. Jadi masalah itu jelas, tapi fokus ke solving. Bisa lewat relasi, terus juga ada lab. Jadi waktu itu manfaatin lab, itu juga penting banget. Itu ya. Dan juga nyari duit itu penting banget. Jadi waktu dulu itu sambil nyari duit buka jasa jasa pengetikan, jasa yang lain itu waktu kuliah juga nyari duit ya guys ya. Nah, duitnya itu buat nabung, beli laptop, beli laptop. Akhirnya bisa. Itu ya. Itu waktu masih kuliah. Nah, kalau kalau konteksnya untuk sudah kerja, maka sisihkan uang untuk bisa apa tadi? Sisihkan uang untuk bisa nabung ya. Kalau untuk Flutter nanti dilihat dulu kan kalau programmer mobile itu biasanya yang dibutuhkan itu prosesornya sama RAM-nya ya. Dan yang cukup krusial itu RAM ya. Prosesor Core i3 atau Core i5 mungkin cukup, tapi RAM-nya itu minimal 8. Nah, biasanya yang bisa kita tambah itu RAM-nya. Jadi nabung duit, nyari duit pakai cara yang halal ya, jelas ya halal apapun untuk apa namanya nambah RAM. Jadi bisa pakai cara itu, bisa pakai cara pinjam teman, atau bisa dengan cara build personal brand, jadilah profesional dan kerjalah di tempat yang dia bisa ngasih fasilitas laptop. Ini serius, ada anak DOT juga yang dia keterima di tempat yang lain, itu dikasih laptop yang terbaru ya, MacBook yang terbaru. Jadi udah, wis fokus kerja aja, laptop dikasih. Jadi
ada banyak jalan menuju mertua ya, calon mertua. Jadi itu aku sepakat itu masalah penting harus diberesin. Petani nggak bisa bertani kalau nggak punya cangkul, itu penting, tapi jangan jadi hambatan. Itu mungkin bisa menjawab. Oke, berarti ini Kak kita memanfaatkan fasilitas yang ada ya. Bisa dengan misalnya ada lab, kita bisa ke lab, atau kita dari relasi dari teman itu kita bisa pinjam laptop teman sebentar gitu ya Kak. Atau kita juga bisa menyisihkan uang nih untuk menabung beli laptop yang speknya tuh mungkin lebih ke RAM-nya Kak, RAM-nya lebih besar. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Untuk pertanyaan kedua ini ada dari anonim juga. Pertanyaannya adalah, pernah nggak Mas berada di titik bosan dengan mobile? Kalau pernah, kira-kira alasannya kenapa? Dan cara agar tetap bertahan di passion yang udah di awal kita tempuh tuh gimana? Wah, ini menarik ini pertanyaannya. Jadi Bosan nih kayak. aku moga-moga nggak salah paham ya. Aku ganti-ganti role Iya, Kak. itu bukan karena aku bosan ya. Karena aku punya passion banyak yang pertama. Yang kedua, ada kebutuhan di situ. HR pun itu menariknya karena DOT itu nyari HR susah banget. Nah, karena aku dulu SMA aku jurusan IPS ya, jadi ada jiwa-jiwa sosial walaupun programmer. Itu ada di kantor sendiri aku sering ada sense sosial dan handle magang juga sebelum jadi HR. Akhirnya ditawari, mau nggak kamu ngoding atau apa namanya HR nih atau talent. Aku nyoba talent deh. Nggak berarti aku sudah bosan dengan programming itu ya. Jadi sekarang pun aku masih ngoding ya. Ngoding tapi AppScript sekarang lagi ngoding di gimana otomasi spreadsheet ya pakai AppScript. Nah, bosan itu bukan soal apa, tapi soal bagaimana. Aku ulang lagi ya. Bosan itu bukan soal apa, tapi soal bagaimana. Jadi, ketika kita bosan, mungkin kita perlu mengubah cara kita. Oke ya, mengubah cara. Jadi, waktu itu aku masih jadi programmer Android, itu bukan bosan. Aku selalu merasa waktuku kurang sampean. Karena terlalu banyak yang aku pikirkan, ide. Jadi ngerjakan tas bener sambil riset nyoba-nyoba banyak 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 banget hal. Sampai aku ini punya impian tapi belum eksekusi ya. Dulu sama Mas Zainal sering discuss gimana caranya untuk mengefisienkan dan menstandarkan proses desain ke mobile programming. Jadi biar lebih cepat ya, seamless. Nah itu terus terus mencari masalah, terus mencari cara yang lebih asik. Jadi nggak ada habisnya sih. Ini berlaku untuk semua ya. Bahkan ojek, pernah nggak kepikiran ojek itu menjadi hal yang keren sekarang? Jadi Gojek. Itu bukan soal ojek, pekerjaan ojeknya, tapi soal bagaimana kita memperlakukan pekerjaan kita. Jadi jangan lihat programmernya, ini bukan cuma programmer ya, mobile programming atau desain atau bahkan apapun, mahasiswa jangan bosan ya. Kalau bosan mungkin kita sudah waktunya ganti cara. Itu. Oke Kak, berarti ini misalnya kita bosan, ngerasa sedikit bosan udah mulai, duh capek kayak gitu, kita bisa mengubah caranya ya Kak, biar lebih asik buat belajarnya juga. Oh, sorry, nambah dikit boleh? Oh boleh Kak, silakan. Ini pentingnya punya relasi banyak. Jadi aku punya dapat pesan dari salah satu orang ahli UX, dosen juga di UMM, cuma udah keluar kayaknya. Itu bagi mahasiswa, pesannya dua ya, orang ini, beliau ya, main yang jauh, ngopi yang malam. Maksudnya apa? Bukan main-mainnya ya, tapi soal explore. Karena ketika kita main jauh, ngopi yang malam, kita belajar relasi dan semacamnya, kita kenapa dulu aku nggak bosen-bosen, karena aku punya kenalan di Jakarta, punya kenalan di Bandung, punya banyak di tempat yang lain, yang asik-asik, serius asik-asik. Di sana ngodingnya, bisa ya, ngechat Telegram, itu jadi build APK. Asik banget. Jadi salah satunya ya, aku yang menarik adalah bagaimana caranya ada project manager atau klien minta APK, kan sebenarnya kita build dulu APK-nya, setting dulu, build, sudah build, upload, itu nggak usah. Mereka cukup ngechat pakai chatbot di Telegram, cetes gitu ya.
nanti ada proses di CI/CD ya. Jadi teman-teman kalau pernah dengar CI/CD automation test dan semacam itu memang keren, tapi bukan soal kerennya, itu soal gimana untuk engineer itu lebih asik. CI/CD continuous integration deployment itu bagaimana kita bisa lebih asik ya, kita tinggal klik langsung jadi chatbot atau apapun. Jadi perbanyak relasi, kalau masih kurang referensi mungkin temanmu kurang banyak gitu. Oke Kak, nih jadi buat anonim tadi yang nanya, perbanyak relasi ya supaya banyak juga ilmunya. Next ke pertanyaan selanjutnya Kak. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab untuk sesi diskusi yang kedua. Pertanyaannya ini Kak, sebagai dari anonim lagi ya. Sebagai mahasiswa itu kan masa-masanya kita itu masih mencari passion. Kira-kira hal apa yang membuat Mas itu jadi memilih mobile? Nah, kira-kira apa nih Mas alasannya? Kenapa sih jadi memilih mobile? Menarik ya. Jadi ini mirip dengan Mas apa ya, Mas Zainal tadi, cuma agak beda dikit. Jadi bukan sesuatu yang disengaja. Kalau boleh jujur, ini lebih ke alasanku ya, memilih passionnya. Jadi dulu dari SMA aku cuma mikir mau jadi programmer aja. Waktu kuliah juga sama. Nah, aku baru dapat Android itu adalah waktu kuliah. Jadi waktu skripsi malahan, semester akhir. Skripsi itu aku waktu baru banget happening ya. Android itu happening banget. Masih versi berapa itu ya? Dosennya belum ada yang bisa di situ, belum ada komunitas, kakak tingkat belum ada. Wah, asik kan ya. Jadi aku suka hal yang baru dan itu karena juga pengaruh lingkungan, kebetulan lingkunganku banyak yang update. Jujur aku sebenarnya cukup itu ya, kudit ya, kurang update aku orangnya itu. Tapi untungnya temanku itu update banget. Jadi, Vin, ini prospek kedepannya bagus. Vin, ini keren, ini keren, ini keren. Aku yakin ya. Aku cobain. Ternyata susah. Tapi asik sih. Asik. Akhirnya waktu aku skripsi pakai Android dan seru banget. Dan ternyata beneran waktu ada lowongan kerja itu banyak banget di Android. Itu ya awal mulanya. Jadi itu sama seperti kita menentukan makanan favorit kita nggak tahu sebelum kita mencoba. Jadi pastikan sesuai dengan kebutuhan, kita mampunya di mana, sama coba. Terus pahami indikator. Apakah aku mempelajari ini dengan sungguh-sungguh tanpa harus dimonitor? Nah, itu perlu penting banget. Jadi kalau kita jujur aku dulu juga pengen belajar animasi 3D Blender banyak banget. Tapi aku cuma pengen setelah itu ya sudah. Itu bukan passion ya. Jadi ternyata cuma pengen doang. Nah, pahami ketika kita sudah belajar terus dalam kurun waktu tertentu semangat kita nggak makin turun tapi makin naik motivasinya. Ada indikasi itu passion. Itu ya, jadi silakan dicoba dulu, nggak apa-apa. Ini ilmu by praktek ya, jadi dicoba. Kalau ternyata kita itu bisa bersungguh-sungguh di situ, bahkan kita ngipi itu, ini serius aku dulu sampai ngipi coding ya, gila banget sih. Berarti di situ jiwa kita. Itu ya, kalau ini pakai praktek, kalau mau pakai psikologi itu ada, di psikologi itu ada karakteristik orang, jadi orang-orang itu ada tipe-tipenya, yaitu bisa. Jadi ketika kita tahu tipe kita, itu bisa lebih mudah diarahkan. Itu kalau mau pakai teori psikologi ya, lebih enak. Kalau bingung pakai cara gini aja, coba. Ya kayak kita mau milih cewek ya taruh dulu kan. Nggak langsung, nggak langsung kan, harus itu dulu. Jadi seperti itu, Mas Bro. Tadi, sorry nambah dikit, ada tadi pertanyaan tambahan, berapa ada batasnya nggak passion? Passion tuh nggak usah dibatasi nggak apa, tapi harus fokus. Dalam satu waktu fokus. Kalau kita punya banyak passion, nggak apa-apa, itu normal. Tapi untuk satu waktu tertentu, itu harus fokus. Harus fokus ya. Harus fokus. Kalau sekarang kita punya banyak passion, ya satu aja dulu. Fokus satu aja. Nanti kalau sudah merasa cukup, passion yang lain dicoba. Gitu. No problem. Yang penting itu bahagia, dapat duit, bermanfaat, gitu ya. Cukup menjawab nggak sih? Moga-moga.
Cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Ini sangat bagus jawabannya. Jadi kita harus banyak-banyak mencoba, dan kita harus suka, biar dapet cuan juga ya, Kak ya. Dapet cuan. Oke, sebelum menutup sesi kedua ini, saya akan bacakan sedikit kesimpulan dari sesi diskusi kita ya kali ini. Mobile programming itu semua orang punya passion, tapi belum tentu orang itu hidup dalam passion. Karena ada beberapa alasan seperti lingkungan, environment, dan dibayar. Mencintai dan dibayar. Jadi ada 4 elemen tadi, kayak 4 elemen ikigai. Kemudian ada closing statement dari Kak Mustafin, jangan sekedar hidup dengan passion, tapi hiduplah dengan penuh arti. Oke, kutipan dari Rahmatan lil Alamin. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Misbahul Mustafin. Sebelum itu Kak, kita ada sesi foto bersama. Untuk teman-teman bisa diaktifin dulu videonya. Mohon semua diaktifin videonya ya. Kemudian saya alihkan kepada si PDD. Silakan. Dari sini. Oke, teman-teman yang di Soundcam dipersilahkan untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke, saya hitung ya. Dari slide pertama, 1, 2, 3. Lagi untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Thank you, Mas Taufik. Thank you. Oke, terima kasih. Ini sudah boleh meninggalkan room atau boleh, di Kak. sini dulu? Terima kasih banyak ya, Kak, untuk materinya. Sangat luar biasa, Kak. Sangat bagus sekali. Sama-sama. Sampai ketemu, guys. Iya, Kak. Selamat siang. Sebelum kita beranjak ke sesi diskusi yang ketiga, kita akan ada break selama kurang lebih 5 menit. Untuk teman-teman diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang meeting, karena habis ini kita masih ada sesi terakhir dari diskusi kita hari ini, yang membahas tentang 3D animation. Nah, untuk pembicaranya juga, wah ini luar biasa juga ya, yaitu Kak Amri Rizky Jabar. Oke, kita break dulu sekitar 5 menit. Terima kasih.